aliran darah beliau ini ada semacam gangguan yang dinamakan dengan Sirul Amar. Tadi ketika saya bersalaman dengan beliau dan coba untuk masuk ke dalam diri beliau, itu seperti melihat makhluk-makhluk yang berjalan atau mengalir di aliran darah beliau. Sudah pernah diobatkan secara medis, dokter? Mohon sampun, rumah sakit mohon antri mohon. Tapi nggak ada perubahannya. Kalau seperti ada yang mau keluar dari dalam tubuh gitu, itu dipasrahkan saja sama Allah, ya. Nggak usah takut ya. Hilang-hilang suka kersane Gusti Allah. Mergo kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Tarik asma sinten? Susarto. Pak Susarto. Daleme? Demak untuk Barakallah. Ini beliau sebenarnya masalah utamanya itu di bagian aliran darahnya, terutama jika di bagian jantungnya. Di aliran darah beliau ini ada semacam gangguan yang dinamakan dengan Sirul Amar di aliran darah beliau, sehingga ini nanti akan menimbulkan, pertama secara medisnya itu lemas gitu. Secara non medisnya nanti muncul was-was itu, gelisah dalam diri beliau, karena tadi ketika saya bersalaman dengan beliau dan coba untuk masuk ke dalam diri beliau, itu seperti melihat makhluk-makhluk yang berjalan atau mengalir di aliran darah beliau, dan makhluk-makhluk itu dinamakan dengan Sirul Amar. Mungkin kalau secara medisnya atau secara kedokterannya nanti akan disampaikan atau disebut dengan kolesterol mungkin. Jadi kolesterol itu bukan hanya karena makanan, bukan, tapi ada hubungannya juga dengan pikiran, karena nanti menimbulkan kecemasan. 10 bulan. Kenapa selama 10 bulan ini? Lemes. Tas itu tuh. Oh, pernah ke sini. Tapi di sini tutup. Jangan langsung renang. Kalau saya pulang ke Lampung. Pas butuh obat itu. Oh, pas lebaran 4 itu pernah ke sini. Saya kira karena demo kemarin itu. Subhanallah. Nanti yang pertama, ini mohon maaf nggih, Bu nggih. Sudah pernah diobatkan secara medis, dokter? Mohon sampun, rumah sakit mohon antri mohon. Tapi nggak ada perubahannya. Nak lemes ya lemes. Boleh percaya, boleh tidak. Saya juga
tidak meminta orang lain untuk percaya dengan apa yang saya percayai. Tetapi orang hidup di tanah Jawa ini itu nggak akan lepas dengan sesuatu hal yang bersifat ghaibiyah. Kita mau pindah rumah, ya harus paham dengan waktunya. Kita mau menikahkan anak, harus tahu juga dengan siapa yang mau dinikahkan dan kapan waktunya. Itu bukan sesuatu hal yang musyrik, bukan juga itu dukun, itu bukan. Bahkan ketika kita memahami tentang diri kita sangkan parane dumadi, itu juga bukan suatu hal yang syirik. Kalau di dalam agama Islam kita disebut dengan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, karena orang Jawa dulu sulit untuk dipahamkan dengan hal semacam ini, akhirnya diganti dengan iwal-iwal, la haula wala quwata illa billahil azim, atau sangkan parane dumadi. Ini perlu untuk dipahami. Nah, penyakit seperti beliau ini hampir sama seperti pasien saya kemarin yang beliau datang dari Banyuwangi, hampir sama seperti ini. Sudah diberobatkan kemana-mana gitu, belum juga sembuh gitu. Alhamdulillah dengan izin Allah kemarin beliau ngasih kabar sudah semangat lagi gitu. Karena awalnya itu ya bukan hanya fisiknya Bu yang diserang itu, yang terganggu itu bukan hanya fisiknya, tapi juga pikirannya itu loh. Pikirannya juga kayak gitu. Nah, kadang-kadang pikirannya suka kosong, nanti jatuh. Iya, gak nyambung. Apakah hal semacam itu mau diobatin pakai bodrek? Ya gak nyambung, tak? Gak nyambung. Bahkan sampai lihat video saya pengobatan di rumah sakit terbesar di Pamekasan itu yang berobat ke sini itu bukan hanya seorang dokter loh. Yang punya rumah sakit, profesor itu sudah sampai di endoskopi, dimasukin kamera di dalam ususnya, sampai dibawa ke Amerika, nggak sembuh, belum sembuh. Kesini saya ngobatin cuma pakai apa? Pakai kunir ini aja loh. Kalau pakai kunir ini dikatakan trik ya nggak apa-apa, terserah kamu. Tapi kunir ini pengobatan yang diwariskan oleh leluhur kita, terutama dari wali-wali Allah, terutama dari Sunan Kalijaga. Kenapa? Ada sebuah amalan yang bisa merubah kunir ini menjadi emas. Itu kalau didunungkan juga ada penjelasannya. Kenapa orang lahiran yang pertama dicari itu kunir? Itu juga ada penjelasannya. Karena ini tanaman semula jadi. Bahkan insya Allah luka kalau dibasuhkan dengan kunir itu nggak akan menyebabkan penyakit seperti infeksi dan sebagainya, karena kuman nggak akan berani, atau antiseptik lah menurut kedokterannya. Bahkan saya sendiri kalau sedang topo pendem itu saya bawa ini sama sapu lidi. Kalau sedang di bawah tanah terus ada yang datang begitu seperti banaspati atau warnanya merah, cublus, bukan kamu, itu pergi dia. Loh, ini warisan leluhur kita loh, sangat banyak sekali manfaatnya. Nah, salah satunya pengobatan yang akan nanti kita lakukan terhadap beliau ini, yang pertama akan kita hilangkan dulu secara psikisnya atau pikirannya. Yang kedua nanti secara non medisnya, baru yang ketiga nanti secara medisnya. Jadi kita melakukan pengobatan di tempat ini dengan menggunakan 3 pilar. Kalau yang masalah psikisnya, pikirannya, itu jalan utamanya nanti dengan menggunakan asma karomah atau hamdalah. Itu yang pertama. Karena dengan hati pikiran senang, hatinya tenang, insya Allah semua penyakit nggak akan datang atau cepat hilang lah. Kalau ikhlas nanti lepasnya mudah. Itu untuk psikisnya. Nah, untuk non medisnya nanti kita hilangkan dulu dengan sholawat nuridah dan asma karomah Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jalani. Nah, untuk medisnya, karena kita ini bukan dokter, karena kita ini alternatif, ya kita menggunakan yang alternatif seperti madu, kunir, gitu.
degan, ada degannya? Kalau tidak ada, nanti bisa disiapkan oleh beliau. Jadi kita di sini menggunakan metode pengobatan 3 pilar. Kalaupun dengan menggunakan kelapa muda juga masih dianggap trik atau penipu, ya silahkan, nggak apa-apa. Tapi yang perlu untuk dipahami bahwa sarana itu bisa menggunakan apa saja. Namanya sarana itu sarono, bisa menggunakan sapu lidi, bisa menggunakan kunir, bisa menggunakan rumput-rumputan, bacaan dan lain sebagainya. Itu sarana. Namanya sarana itu adalah ikhtiar. Yang menyembuhkan itu bukan sarananya, itu hanya sebuah sarono, tapi yang menyembuhkan itu Allah. Siap kan? Bapak, nanti kalau seperti ada yang mau keluar dari dalam tubuh itu dipasrahkan saja sama Allah, nggih. Enggak usah takut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina. Ini daun bidara, Bu, ditutup. Daun bidara itu kalau di dalam Al-Quran disebut dengan daun sit. Jadi bukan bunga. Nanti kalau orang nggak tahu dikira bunga. Padahal daun bidara itu adalah obat yang juga digunakan oleh baginda Rasulullah. Tegak ya. Tegak. Siap. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mas Eko. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir. Ini sering berat di bagian sininya beliau ini. Aliran darah tidak bisa mengalir dengan baik di bagian kepala ini. Astagfirullah. La haula wala quwata illa billah. Jadi ketika membaca asma Allah itu benar-benar diresapi ketika membaca Al-Fatihah. Karena ketika membaca Al-Fatihah atau membaca asma-asma Allah
Membaca Al-Quran itu sebenarnya kita membaca diri kita sendiri. Ketika membaca Al-Fatihah itu membaca diri kita. Jadi ketika membaca itu benar-benar masuk ke dalam diri kita gitu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nurid dati wa syiri syarifi sairil asma'i wa syifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, hamba memohon ridha, pertolongan dan maunah-Mu ya Allah. Hilangkanlah semua gangguan, ikatan, penyakit yang mengganggu, yang mengikat di dalam diri saudaraku ini ya Allah. Gangguan, ikatan, penyakit yang disebabkan oleh ain, ketempelan maupun sihir. Dengan izin-Mu ya Allah, dengan ridha-Mu ya Allah, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, syirullah, datullah, sifatullah, wujudullah, afalullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hilang-hilang saka kersane Gusti Allah mergo kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hilang-hilang saka kersane Gusti Allah mergo kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dengan izin Allah, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, hamba mohon ya Allah, pagarilah orang ini sehingga gangguan-gangguan yang diakibatkan oleh gangguan jin tidak bisa masuk ke dalam diri beliau. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Saya tidak mengapa-apakan orang ini. Sudah berapa lama kamu di dalam tubuh beliau ini? Kenapa kamu kok berada dalam tubuh beliau ini? Aku ingin menguasai raganya. Bukankah kamu punya tempat yang lain di alammu sendiri? Aku lebih nyaman menempatkan batu orang itu. Kenapa kok kamu lebih nyaman bertempat tinggal di tubuh orang? Aku ingin menguasai tubuhnya. Kamu semau kamu atau ada yang nyuruh kamu? Kamu kan harusnya tempat tinggal itu di makam, di pohon, di rumah kosong. Kenapa kok di tubuh orang? Biarkan aku mengganggu orang itu. Ya wis, monggo. Monggo kalau kamu bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nurid dati wa syiri sari fi sairil asma'i wa syifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya Allah, segala kekuatan adalah kekuatan-Mu ya Allah. Segala kekuasaan adalah kekuasaan-Mu ya Allah. Segala perlindungan adalah perlindungan-Mu ya Allah. Dengan kekuatan-Mu ya Allah, dengan kuasa-Mu ya Allah, dengan perlindungan-Mu ya Allah, hamba memohon ya Allah, lindungilah beliau ini ya Allah, zahir maupun batin.
Biidnillah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Kun fayakun. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya ahlimal khadami minal badani. Sirullah datullah subhanallah. Ikat. Bismillahirrahmanirrahim. Bawa makhluk itu di atas Allah. Ambilkan bantal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa la haula wa la quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Tidur sini, Pak. Selanjutnya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astagfirullah. Ada yang berjalan-jalan di tubuh beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nurid dhati wasiri sari fi sairil asma'i wa syifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, dengan izin dan ridhamu ya Allah, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, sirullah, datullah, sifatullah, wujudullah, afalullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ilang saka kersane Gusti Allah mergo kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Saya masukkan khodam yang ada di dalam tubuh saya ke dalam tubuh panjenengan. Bantu beliau, nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Sirullah, datullah, sifatullah, wujudullah, afalullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi ya alimul khaddam alladhi mancing Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum salam. Hilangkan yang menempel di dalam perut dan dada beliau, terutama di bagian punggungnya. Monggo bismillah. Bantu adat sholawatin di bagian kaki, kedua kakinya.
Pinggangnya. Sini Said. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, الصلاة قد قامت الصلاة قد قامت